Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Zaria. Saya mahasiswa dari kampus Tikes Cinta Alamat Yani Cimahi, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 dengan nomor induk mahasiswa 113118029. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai pentingnya penerapan vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap penularan virus COVID-19 di masa pandemi. Seperti yang Bapak dan Ibu serta teman-teman ketahui sebelumnya, saat ini negara kita, wilayah kita, daerah kita, lingkungan kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang terdeteksi di Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020. Dan sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan belum juga menemukan titik terang dalam memberantas virus COVID-19 ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama dalam memutuskan rantai penularan virus COVID-19 ini. Upaya yang dilakukan meliputi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sudah ditetapkan sejak tahun 2020, penerapan prokes seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, serta melalui upaya vaksinasi yang sedang diterapkan saat ini. Lalu, apa sih itu vaksin? Kenapa kita harus divaksin? Apakah vaksin itu obat? Sistem kerjanya gimana? Apakah aman untuk digunakan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sekarang ada di benak Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Kalau begitu, mari kita bahas lebih lanjut. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin dibuat sebagai cara terbaik mencegah penularan penyakit yang belum ada obatnya, seperti penyakit COVID-19 yang sampai sekarang pun masih begitu tinggi penularannya. Adanya vaksin jelas menjadi harapan paling baik untuk menekan angka penularan virus corona yang semakin tak terkendali. Inilah mengapa vaksin corona menjadi vaksin wajib untuk setiap lapisan masyarakat. Selanjutnya, berikut ini ada beberapa fakta menarik mengenai vaksin COVID-19 yang perlu kita ketahui bersama. Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Vaksin COVID-19 tidak mengakibatkan seseorang terserang penyakit tersebut. Banyak isu yang tersebar bahwasannya pemberian vaksin dapat mengakibatkan orang tersebut menjadi terpapar virus COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Vaksin COVID-19 yang diberikan saat ini tidak mengandung virus hidup yang mengakibatkan penyakit COVID-19. Ini artinya, mendapatkan vaksin COVID-19 tidak akan membuat Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian sakit terinfeksi penyakit tersebut. Semua jenis vaksin yang digunakan memiliki kandungan zat yang dapat meningkatkan imunitas yang membantu tubuh mengenali dan melawan virus penyebab penyakit tersebut. Sistem kerja vaksin terhadap tubuh. Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Siapa saja yang boleh dan tidak boleh vaksin COVID-19? Vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Ada beberapa kriteria individu atau kelompok yang tidak boleh diimunisasi. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit tidak boleh menjalani vaksinasi. Jika sedang sakit, peserta harus sembuh terlebih dahulu sebelum divaksin. Yang kedua, memiliki penyakit penyerta. Orang dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol seperti diabetes atau hipertensi disarankan tidak menerima vaksin. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan vaksinasi, semua orang akan dicek kondisi tubuhnya terlebih dahulu. Mereka yang memiliki penyakit komorbid harus dalam kondisi terkontrol untuk mendapatkan persetujuan vaksinasi dari dokter yang merawat. Yang ketiga, tidak sesuai usia. Sesuai anjuran pemerintah, orang yang mendapatkan vaksin COVID-19 adalah kelompok usia 18 tahun ke atas, artinya mereka yang di luar kelompok tersebut seperti anak-anak belum boleh menerima vaksin. Yang keempat, memiliki riwayat autoimun. Yang kelima, orang yang terkonfirmasi COVID-19. Dan yang keenam adalah wanita hamil dan menyusui. Fakta selanjutnya, orang yang sudah terinfeksi dan sembuh dari COVID-19 tetap perlu divaksin.
Ini disebabkan karena resiko kesehatan yang terkait dengan penyakit COVID-19 dan kemungkinan terjadinya infeksi ulang. Jadi, vaksin tetap wajib diberikan pada seseorang meski pernah terinfeksi sebelumnya. Pun kekebalan tubuh yang dimiliki seseorang dari infeksi atau kekebalan yang bersifat alami terbilang berbeda pada masing-masing individu. Apakah terdapat reaksi atau efek samping pasca vaksinasi? Secara umum, reaksi pasca vaksinasi yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Reaksi pasca vaksinasi ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Reaksi yang muncul tersebut disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Lalu, bagaimana caranya mendapatkan vaksin tersebut? Saat ini, vaksin diselenggarakan secara gratis dan dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Bagi yang sudah mendapatkan undangan, bisa segera datang sesuai di tanggal, jam, tempat yang sudah ditentukan. Bagi yang belum dapat undangan, bisa membawa KTP dan datangi puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dan biasanya, sebelum divaksin akan melewati beberapa tahap terlebih dahulu, seperti screening. Dengan begitu, pemberian vaksin menjadi lebih aman dan efektif. Bagaimana? Penerapan vaksin sangat penting bukan? Banyak sekali manfaat dan dampak baik yang akan kita terima ke depannya ketika sudah melakukan vaksinasi. Lalu, tunggu apa lagi? Tidak perlu ragu dan risau, yuk kita vaksinasi untuk melindungi nyawaku, nyawamu, dan nyawa kita semua. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.